Qatar Master Open 2023 adalah turnamen terbuka, dengan syarat pemain yang ikut harus memiliki elo rating 2300 ke atas. Partai yang kita bahas, pecatur India, Gukesh elo rating 2758, berhadapan dengan pecatur Turki, Mert Yilmaz Erli dengan elo rating 2533. E4, E5, kuda F3, kuda F6, kuda kali pion, D6, kuda D3, dikenal sebagai opening Petrov variasi Martinovsky. Ide utama dari putih menempatkan kuda di F4. Petak F4 merupakan petak strategis bagi kuda. Hitam mengambil pion, kuda F4, pion D5, D4, kuda di petak F4 mendapat dukungan dari gajah. Hitam mengembangkan gajah, gajah D3, kedua pihak rokade, kuda F6, memberi dukungan bagi gajah menempati petak G4 menyerang menteri. Gukesh mengantisipasi pergerakan gajah dengan pion H3, benteng E8, benteng E1, gajah D6, menawarkan pertukaran benteng, dan pertukaran terjadi. Kemudian putih mengembangkan kuda C3, menambah tekanan terhadap pion D5. Pion dilindungi, gajah D2, kuda D7, lalu menteri mengambil peranan. Sebuah langkah dari menteri yang memberi ruang bagi benteng bergerak ke E1 mengontrol jalur terbuka. Posisi menteri di F3 adalah posisi dinamis bagi menteri, memberi tekanan terhadap pion D5 dan memberi kebebasan bagi menteri melakukan manuver. Hitam kuda F8, benteng menyerang menteri. Menteri bergeser adalah jawaban terbaik. Jika gajah menutup, putih kuda E2. Dan jika menteri menghindar dari shadowing benteng, pertukaran kuda dan gajah, putih unggul tipis di mana dia memiliki sepasang gajah. Kita kembali ke posisi. Di sini menteri bergeser dan kuda E2 dimainkan Gukesh. Gajah D7. Pada situasi ini, Gukesh tidak terburu-buru menyerang sayap raja, meskipun dia memiliki gajah terang yang mengarah ke pertahanan raja hitam. Dia menyadari pertahanan hitam di sayap raja sangat kokoh. Dia perlahan-lahan membangun kekuatan di sentrum dengan dorong pion B3. Persiapan ekspansi pion C4. Kemudian hitam tergoda untuk menekan di sayap menteri dengan mengalihkan menterinya di B6. Gukesh lalu melakukan shadowing terhadap menteri dengan benteng. Sebuah strategi posisional yang harus diantisipasi. Namun, hitam tidak peduli. Dia membawa bentengnya menguasai jalur terbuka. Gukesh lalu melanjutkan strateginya dengan mendorong pion C4. Mengancam menang perwira dengan dorong pion C5. Di sini ada pilihan yang menarik bagi hitam. Kuda E4. Menyerang gajah. Jika gajah memukul, pion kali gajah, sambil menyerang menteri. Menteri E3, menteri mundur, posisi yang sangat menarik. Hal ini tidak dilakukan hitam. Dia memilih mengadu gajah. Gajah menolak pertukaran, menteri menyerang pion. Sekarang dua perwira hitam berada di sayap menteri. Pada situasi seperti ini, Gukesh tergoda untuk korban pion di A3 demi keuntungan posisional dari sudut pandang Gukesh. Sebuah langkah yang tidak direkomendasikan Stockfish 15. Stockfish merekomendasikan beberapa langkah, yaitu benteng B2 jaga pion, kemudian pion A4, dan kuda G3. Dan jika di posisi ini menteri kali pion, kita hanya perlu mengundurkan menteri ke D1.
Menjaga pion B3. Menteri mundur untuk menghindari ancaman benteng di A1, tetapi benteng tetap memburu menteri. Menteri D8, benteng kali pion. Kita kembali. Meskipun pion A3 tidak direkomendasikan stockfish, tetapi langkah ini membuat hitam salah dalam mengambil keputusan. Di sini hitam mengundurkan gajahnya. Langkah yang terbaik, menteri kali pion. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sebab benteng putih belum bisa menyerang menteri di A1. Menteri hitam juga punya tempat pelarian di A5 jika gajah menyerang menteri. Dan bila putih memilih kuda G3, membuka ruang bagi menteri ke petak D1, pion kali C4, pion kali pion, kuda G6, semuanya baik-baik saja. Tetapi semua hal ini tidak dilakukan pemain Turki. Dia memilih gajah D6. Pion Gukes menyerang menteri, lalu hitam melakukan langkah yang seharusnya dilakukan dari tadi, menteri kali pion. Perbedaan satu langkah, namun memberi dampak yang signifikan, sebab pion putih kini berada di B4. Gukes mengambil kesempatan dengan dorong pion. Kemudian hitam memberi keuntungan tempo bagi putih dengan mengundurkan gajahnya. Sebaiknya di sini hitam memukul kuda. Dan Gukes mengambil kendali permainan dengan gajah menyerang menteri. Tak ada tempat yang bagus buat menteri. Hitam terpaksa menempatkan menterinya di A2. Kemudian kuda kembali menyerang menteri, membuat hitam harus kehilangan menteri. Dan langkah yang dijalankan oleh pemain Turki, benteng skak. Raja naik, menteri memukul benteng, kuda kali menteri, benteng kali gajah. Gukes melihat kudanya yang terkena pining dari gajah. Dan inilah yang menjadi prioritas dari Gukes dalam melangkah. Pion G3, mematahkan pining dari hitam. Sebuah langkah yang juga melindungi kuda, sehingga menteri bisa meninggalkan penjagaan terhadap kuda. Benteng E1 dimainkan, kuda E2, kuda E6, sebuah upaya memanfaatkan manuver kuda ke G5, menyerang menteri dan tekanan terhadap pion H3. Gukes mengantisipasi dengan menggeser menterinya. Menjaga petak G5 juga pion D4. Pion H6 membuka ruang bernapas bagi raja dan rencana ekspansi pion ke G5. Pion F4, pion G5, lalu menteri menyerang benteng. Tidak ada jalan bagi benteng kecuali memukul kuda. Benteng dipukul dengan gajah, pion kali pion. Memukul pion adalah blunder, sebab gajah kali pion, putih kehilangan menteri. Sebab itu Gukes kuda C3. Pion dipukul, raja H1, gajah menyerang menteri, menteri D3, hitam menyerang pion H3 dengan kuda. Pion dipertahankan dengan gajah, kuda E4, Gukes menyederhanakan permainan dengan menukar kuda. Pion kali kuda, menteri E2, gajah E6, Gukes lalu menempatkan gajahnya di posisi yang tepat. Menekan pion D5. Pion dipertahankan dengan dorong pion, lalu pion usir kuda, kuda mundur, gajah H3, pion E3, raja G1, raja G7, menteri menyerang gajah, pion bebas didorong, menteri pukul pion, raja naik, gajah G2,
pion A6, menteri D3, pion H5, lalu gajah menyerang pion, kuda H6, pion dipukul dengan gajah, kuda G4, kuda dipukul dengan gajah, dan gajah dipukul dengan pion, menteri E4, gajah terancam, terpaksa mundur, pion bebas didorong, gajah menyerang menteri, menteri E3, gajah E6, menteri skak, hitam menyerah. Oke, sekian dulu video ini. Terima kasih.